Jadi segala sesuatu itu Allah menciptakan berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Ada pagi, ada sore. Ada bulan, ada matahari. Ada bintang, ada bumi. Ada tua, ada muda. Tawa dia bilang. Ada mur sampai mur aja di pasangannya, baut. Nah begitu juga manusia, ada pria, ada wanita. Nah kalau yang tengah-tengah saya nggak tahu deh itu. Nah ini emak saya ngirim foto ini. Mungkin pernah mendengar cerita itu. Manusia harus berpasang-pasangan. Tuh. Oh cakep. Cakep apa Bu? Oh. Cakep sih cuman belum ketutup. Nah. Assalamualaikum. Salam Pak Ustadz. Ini udah ketutup. Habis cetak foto. Cetak foto. Mak saya ngirim foto. Buat? Buat saya, masa buat supir. Ya iya buat apa maksudnya? Ini suruh cepet-cepet nikah. Ya bagus dong. Suruh milih. Iya. Oh ini belum tutup ini. Ente jangan suka pilih-pilih tebu. Wah, terakhir lontong. Tuh kan yang bilang apa? Jangan pilih-pilih tebu. Kalau udah ada yang agamanya bagus, akhlaknya kita bisa lihat juga sesuai dengan ketentuan Rasul. Udah bismillah, mau cari kayak apa sih Bu? Kita kalau mikir nih kelamaan kan lontong deh tuh akhirnya. Ya kan? Pak Ustadz, saya dulu pernah Pak Ustadz. Kamu cewek nih, saya mau, ceweknya nggak mau. Cakep tuh orangnya. Cakep. Kalinya ceweknya mau, saya nggak mau. Kurang pas. Oh iya, terus? Akhirnya ketemulah Pak Ustadz. Saya mau, ceweknya mau, bapak saya mau. Itu jadi repot. Makanya saya maunya sih mapan dulu nih Pak Ustadz. Jadi kadang-kadang terlalu lama mungkin Pak Ustadz ya. Iya. Akhirnya untuk menuju kemapanan itu. Maunya sih ya. Ya udah sekarang kita ajak aja semua pemirsa RTV sama ibu-ibu yang udah ngumpul di sini. Ini jangan-jangan pada mau ini nih ya kan? Audisi jadi calon istrinya Haji Komeng nih. Ya kan? Semua nih saya nikahin nih Pak Ustadz. Nggak boleh. Nggak boleh Pak Ustadz. Nggak boleh. Ya pemirsa kita berjumpa kembali dalam program Tombo Ati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sekarang akan membahas kenapa orang lama menikah. Ada juga orang yang bilang biar mapan sendiri aja dah. Atau ada juga orang yang lebih suka dengan kesendirian, lebih enak, sudah terlalu nyaman, tidak mau move on gitu Pak Ustadz. Wow. Ya kan Ustadz? Iya. Insya Allah kita akan bahas ini, tapi dikenalin dulu nggak ibu-ibunya, ya kan? Iya. Dan juga selain ibu-ibu di sini juga ada mungkin yang di rumah yang tidak sempat datang ke sini, dia mau curhat juga bisa kirim video, Pak Ustadz. Bisa video, bisa dimention ke @tomboati RTV atau kirim melalui WA, Pak Ustadz. 08 97 924 7552. Yang tertera di televisi Anda itu nomor WA, bukan nomor kaos pemirsa semuanya ya. Pak Ustadz. Ya, assalamualaikum ibu-ibu. Coba disapa. Nih ibu-ibu dari mana nih? Ini dari mana? Jawa Barat. Ini? Oh, Kemayoran. Mayoran. Kalau ini ibu-ibu dari? Kuningan, Jawa Barat. Jadi banyak orang Jabar di sini. Iya. Karena memang dari pemerintah sendiri apa-apa selalu dijabarkan, akhirnya banyak orang Jawa Barat mungkin gitu Pak Ustadz. Lain. Oh, lain lagi Pak Ustadz. Jangan-jangan karena anak saya Abdul Jabar. Oh, bisa jadi. Pak Ustadz anaknya Abdul Jabar. Baik. Kalau sudah diperkenalkan, ya kita akan bahas tadi materi. Kadang-kadang memang orang itu masih betah sendiri. Oh, kirain mau pulang. Enggak, kirain mau pulang. Enggak, ini kita mau ceramah. Oh iya, silakan. Masih betah sendiri, ya demi hidup mapan. Artinya nunggu sukses dulu, punya rumah, punya mobil, ya punya simpenan di bank yang banyak, barulah melangkah ke pernikahan.
Sebenarnya nggak salah juga sih kalau orang pengen membahagiakan pasangan hidupnya, pengen membahagiakan keluarganya, supaya nanti kalau punya anak keturunannya bukan anak keturunan yang lemah. Karena Quran juga bilang waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah kita takut kalau meninggalkan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang lemah. Ya, tapi saya mau sampaikan di sini, sampai kapan? Apa nunggu kita umur 73 baru mapan, baru nikah? Ke KUA aja dituntun gitu kan. Penghulunya yang nikahin udah kesian ngelihat dia gitu. Nah, saking tuanya nyasar ke KUD. Iya. Akhirnya bukannya nikah malah beli pupuk gitu kan. Nah, makanya di sini kita sampaikan memang fitrahnya manusia itu berpasangan. Jangankan manusia, alam ini aja semuanya Allah ciptakan ada pasangannya. Ya, tadi mungkin kita udah dengar ada gelap, ada terang, ada siang, ada malam, ada tua, ada muda, ada langit, ada bumi. Jadi fitrahnya manusia itu berpasangan. Ayat yang paling sering kita dengar surat Ar-Rum kalau ibu-ibu hadir acara akad nikah. Ya Bu pasti dengar tuh surat Ar-Rum ayat 21. Di undangan juga suka pada nempel ya Bu ya. Ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi menjadi tanda kekuasaan Allah, menjadi ayat bahwasanya Allah menciptakan manusia ada pasangannya dari jenisnya sendiri. Manusia nikahnya sama manusia. Ya. Nggak bisa manusia nikah sama jin. Jin goib. Nggak kelihatan. Bagaimana mau ada sakinah? Tadi lagi mungkin ibunya itu tadi bercanda. Foto pertama manusia, foto kedua manusia, foto ketiga lontong gitu. Ya. Ya itu mungkin sindiran. Jangan terlalu lama milih. Ya. Karena manusia fitrahnya berpasangan, insya Allah kita menjadi kuat, menjadi struggle, menghadapi problem hidup daripada sendirian. Nah ini kalau berdua ada problem, bisa musyawarah. Ini gimana nih keadaan kita? Itulah ya yang pertama bahwa manusia adalah sunnahnya atau fitrahnya berpasang-pasangan. Dan kalau orang mau nikah, itu sunnahnya dari Nabi. Emang hukum nikah itu Bu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Huh? Nikah bisa haram kalau orang itu misalnya masih SD. Belum balik, belum bisa punya maisha, belum kerja, ya. Atau orang dewasa sekalipun misalnya, tapi nggak punya raghbatun fin nikah, raghbatun fiz zawaj, nggak punya keinginan untuk menikah, dan misalnya dia ada sesuatu yang menyebabkan kalau dia menikah pasangannya bisa menjadi sakit, berbahaya dan lain sebagainya. Ya, itu bisa menjadi haram karena misalnya dia penyakit AIDS. Ya udah tahu kalau dia nikah dia akan menularkan itu kepada istrinya, kan kasihan. Tapi secara umum nikah itu adalah merupakan sunnah. Dan kalau orang mau nikah, sunnahnya disegerakan. Kata Nabi, di samping berjihad di jalan Allah, di samping budak kalau ada mau membebaskan dirinya, atau orang mau bayar hutang, itu dipercepat. Yang berikutnya, an-nakih yuridul afaf. An-nakih alladzi yuridul afaf. Orang yang mau menikah, yang mau menjaga dirinya dari perbuatan maksiat, ini patut disegerakan. Dan kalau dia bersegera untuk melakukan itu adalah merupakan satu kebaikan, dan insya Allah Allah akan memberikan pertolongan. Ya, jadi gitu Bu, fitrahnya manusia itu berpasangan. Dan kalau orang sudah menikah, istikharahnya sudah, pasangannya sudah,
udah punya penghasilan walaupun menurut kita misalnya kurang, bismillah. Karena an-nakih yuridul afaf, orang yang menikah ingin menjaga kesucian dirinya daripada dia sendirian banyak fitnah, ya. Kemudian misalnya ada sesuatu yang buruk karena dia tidak bisa menjaga dirinya, insya Allah Allah akan bantu dan Allah akan mudahkan, Allah akan tolong. Ya, ada sesuatu yang luar biasa kalau orang itu niatnya karena Allah. Ya, kalau niat karena Allah itu kan ibarat orang sering bilang nanam padi rumput tumbuh. Oh, kalau nanam rumput padi tidak akan pernah tumbuh. Wah. Ya, ibu kalau beli kambing dapat tali. Tapi kalau beli tali apa dapat kambing? Gitu kan. Belum tentu. Pasti nggak dapat. Ya. Jadi begitu. Ya. Ustaz. Nanti ibu-ibu semuanya juga pemirsa di rumah nanti akan dilanjutkan. Jangan kemana-mana, tetap di Tombo Hati. Insya Allah. Selalu di Ya, kita kembali lagi di Tombo Hati. Tadi kita sudah dengarkan dari Pak Ustadz bahwa hidup memang harus berpasangan dan nikah itu disunahkan. Ya Pak Ustadz ya? Ya. Sekarang kita lanjutkan kembali. Dan juga untuk yang di rumah yang nggak bisa ke studio, bisa juga curhat lewat video. Bisa dikirimkan, di-mention ke @tombohati_rtp atau kirim melalui WA 0897-924-7525. Ya itu, tuh ada tuh di layar Anda ya. Oke, terus Pak Ustadz, katanya Rasul tuh melarang juga kita membujang. Ya, kan ada tuh katanya apa tuh bukan golonganku, apa golongan partai, saya nggak paham tuh apa tuh maksudnya. Lain lagi tuh ya. Baik. Ya. Siap ya Ibu ya, kita lanjutin. Dulu ada sahabat Nabi namanya Utsman ibn Maz'un. Siapa? Bin kampung. Ma'mun. Bin Maz'un. Ma'mun. Arada Utsman ibn Maz'un an yatabattal fanahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang sahabat namanya Utsman bin Maz'un, dia pengen membujang. Udahlah saya melajang aja. Kemudian fanahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasul melarang. Ada juga satu kisah pernah datang 3 orang ke rumah Rasulullah. Ngapain? Nanya tentang ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan Nabi itu sholatnya sampai kakinya bengkak. Ya. Dijelaskan Nabi itu kalau nggak ada makanan puasa. Nanya sama istrinya, ada makanan apa enggak? Enggak ada ya Rasulullah. Idzan ana shaim. Kalau gitu saya puasa. Kadang-kadang besoknya nanya, nggak ada makanan lagi. Aku puasa. Punya cuka aja. Ada makanan, ada cuka doang ya Rasulullah. Atau mungkin sejenis acar gitu kali ya. Kalau gitu saya makan. Gak pernah Nabi mencela makanan. Ma'abar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Nabi tidak pernah mencela makanan. Ya walaupun sedikit. Inistahahu akalahu wa illa tarakahu. Kalau makanan itu Nabi suka dimakan. Kalau enggak ditinggal. Nah Ibu. Ya. Halo. Begitu dijelaskan Nabi ibadahnya luar biasa, akhirnya 3 orang itu bilang, aduh, aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita dibandingin Rasul? Rasul maksum. Ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosanya udah diampunin tapi ibadahnya kayak gitu. Akhirnya 3-tiganya ngomong, saya kalau gitu mau tahajud sepanjang malam, enggak mau tidur. Yang satu lagi, saya kalau gitu mau puasa, ya, nggak pakai buka, pokoknya besok puasa terus. Terus yang terakhir, kalau gitu, fala atazawwajun nisa abadan, saya nggak akan nikah selamanya, saya pengen ibadah saja. Akhirnya Rasul kemudian datang, nanya, manilladzi qultum kaza wa kaza, siapa tadi yang ngomong begini begitu, ya?
nggak mau tidur, mau sholat sepanjang malam, ya, nggak mau makan, mau puasa sepanjang hari, dan nggak mau nikah. Kata Nabi, aku juga tahajud tapi tidur. Ada tidurnya. Nabi juga puasa, tapi Nabi ada waktu juga berbuka. Terus kata Nabi, wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita. Dan kemudian disambung tadi hadisnya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang nggak suka sunnahku bukan golongan Nabi. Ya, kalau nggak mau dia, ya, apalagi dia niatnya mau melajang, bukan golongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Tapi ini kan bukannya dia mau melajang, saya mah nunggu mapan. Ya, saya mah nunggu punya gitu ya. Di sini saya sarankan Bismillah, karena nikah itu akan mengundang kekayaan. Bu, kata Quran, iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Kalau kamu fakir, Allah akan mendatangkan kekayaan buat kamu semua. Malahan ada asar sahabat yang mengatakan, iltamisul ghina fin nikah. Carilah kekayaan itu dengan pernikahan. Jadi gitu ya Bu, jangan takut. Boleh sih punya cita-cita pengen membahagiakan keluarga, tapi juga jangan takut. Insya Allah saat bismillahirrahmanirrahim, insya Allah setelah berdua, kemudian rezeki tercurah datang karena dia melakukan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena satu rumah itu ada istri, jadi rezeki nambah kata Pak Ustadz. Iya. Ya kan? Akan jadi kaya deh Pak Ustadz. Insya Allah. Apa ya Pak Ustadz? Apa lagi? Iya, kadang-kadang batas kemapanan tuh kan nggak ada limit ya Pak Ustadz ya? Ya, batas yang mapan tadi tuh kan relatif. Nah, bukan relawan ya? Bukan, relawan yang lagi nolong. Iya, Gitu kan. iya. Jadi relatif itu gini Bu, ada orang gaji 3 juta, punya anak 5, cukup. Tuh. Hah? Iya kan? Iya. Ada, terus telur dibelah 7. Wah. Kayak jembatan loh. Iya. Rambut dibelah 7. Untung bukan kayak Haji Komeng, telur dibelah 7, habis itu difotokopi. Keluarnya kertas. Iya. Itulah Allah yang mendatangkan keberkahan pada makanan. Pak Ustadz, mau nikah nih. Ya. Tadi kan nunggu mapan. Sekarang nggak nunggu mapan deh. Tapi nggak ada kan nikah itu ada mas kawin. Lah, umpama nggak punya apa-apa. Ya, punya duit cuma 1.000 perak. Gimana tuh? Bisa? Ibu, kalau si istrinya ridho, dulu ada pernah. Nggak boleh dong. Karena berpasang-pasangan harus dengan perempuan. Ya kalau istrinya ridho, Lah nggak boleh, dia kan anaknya Roma laki. maksudnya bukan. Bukan ente mau kawin sama ridho. Oh. Maksudnya istrinya nerima. Oh. Saya kirain kawin anaknya. Iya, kalau kata orang Inggris nerimo. Itu bukan Inggris, Jawa. Oh, Jawa. Istrinya nerima. Dulu ada yang sampai khatam min hadid, cincin dari besi. Ada yang cuma ya istilahnya rela. Dan wanita yang paling bagus adalah yang paling murah maharnya. Enggak, saya minta eskavator. Wow, tangga jalan. Itu eskalator. Yang buat garuk punggung. Rontok. Ini kalau yang kemarin penanganan bencana kan tuh pakai eksa. Buat ngegali kali pakai itu. Iya. Wah, saya maunya mesin giling. Saya mau, jangan membebani. Enggak. Silahkan akang. Nah. Ya, saya mah orang saya nggak mau minta yang berat-berat. 800 gram cukup. Itu berat juga Pak Ustadz. Itu jadi berat, intinya yang paling bagus tuh yang mau nerima mahar. Iya. Apa adanya. Dengan nikah itu insya Allah mendatangkan keberkahan, rahmat dan kasih sayang Allah. Dan akan mendapatkan sakinah, mawaddah. Amin. Nah, nanti setelah segmen ini Pak Ustadz, nanti ada yang mau bertanya lewat video Pak Ustadz. Oh, udah ada yang ngirim berarti video. Udah ada yang ngirim Pak Ustadz di Ya. sini. Oke, jangan kemana-mana dulu. Tetap di Tombo Ati. Insya Allah.
Kita kembali lagi di Tombol Hati. Alhamdulillah kita kembali lagi dan ibu-ibu tambah semangat. Wah. Nih Pak Ustadz ini kita lihat dulu ada Viti kiriman dari Samwan. Wah, Sambadi, Samwan, apa sambal saya nggak tahu. Kita lihat dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, nama saya Julio. Gini Pak Ustadz, saya mau nanya. Ibu saya udah kode-kodein saya terus untuk segera menikah. Bahkan saya sampai dijodohin sama anak temennya. Cuman bukannya saya nggak mau nikah Pak Ustadz, tapi saya pengen ngejar karir saya. Soalnya ada istilah kan, mantepin karir dan materi, nanti jodoh mengikut Pak Ustadz. Nah itu gimana tuh Pak Ustadz tanggapannya? Makasih. Assalamualaikum. Itu Pak Ustadz, tadi Julio, adanya Junio, keluarganya kalender no. Gimana Pak Ustadz? Dia ingin. Baik. Tadi dia sebenarnya bukannya nggak mau nikah sih ya, tapi karena dijodoh-jodohin terus dia sebenarnya pengen punya karir dulu. Sebab kalau udah ada karir, jodoh tuh pasti ngejar-ngejar dia. Ya Bu, ini sebenarnya nggak bisa disalahin juga. Tapi biasanya orang, perempuan, kalau ngejar orang yang udah sukses, itu cintanya belum teruji. Ya Bu, kalau lagi masih susah, ya kemana-mana jalan kaki, ya terus ada wanita yang mau, berarti cintanya benar-benar tidak melihat tulus. Tapi kalau dia udah naik mobil, bannya aja yang depan lebih gede dari yang belakang. Mobil traktor. Kata ibu nenggak. Orang jumpingnya nenggak. Iya. Orang kalau yang begitu patut dicurigai karena dia sudah sukses, sudah jadi orang, ya enggak? Ya. Tapi kalau masih biasa-biasa aja, ada banyak istri ini kayaknya ibu-ibu juga dulu nggak melihat suaminya itu hanya dari ketampanan saja ya Bu ya. Nggak lihat dari dia anak orang berada. Karena Nabi udah ngasih panduan, ya enggak? Fadfar bidzatid din, cari yang agamanya paling bagus. Ya, walaupun orang ngejek misalnya ya, dia mah kerjaannya hasilnya pas-pasan. Ya, tapi dia rajin ke masjid. Ya, kamu paling makan daging kalau lagi ada tahlil katanya gitu. Kalau lagi ada kenduri gitu. Orang kadang-kadang suka melihat dari sisi itu. Padahal kalau dia beragama, dia mencari harta yang halal. Kalau dia nggak ngerti agama, dia cari apa aja. Dibawa pulang, dikasih makan ke istri dan keluarganya. Ya, sesuatu yang tidak akan membawa kepada keberkahan. Iya, syukur-syukur, udah agamanya bagus, pendidikannya tinggi, penghasilannya juga cukup. Yang duit mah yang penting pas Bu. Nah, iya, bener. Duit lebih mah nggak laku. Iya, maksudnya itunya harganya, bukan pasnya. Ya masa duit mau gede segini kita bawa-bawa gimana? Iya, semua yang enak tuh yang pas. Ya. Mau beli mobil pas ada duit. Mau beli rumah pas ada duit. Mau makan pastel ada. Iya, makanya saran saya berkomunikasilah sama mamahnya atau sama ibunya. Saya sekarang sedang mengejar karir, tapi kalau ngejarnya kelamaan, terlalu jauh mundurnya susah gitu kan. Tapi sekali lagi, kalaupun karir sekarang baru setengah misalnya, saya belum punya ini, tapi udah sanggup untuk bisa makan berdua, jangan takut. Burung yang nggak sekolah aja Allah kasih rezeki. Cacing aja nggak punya kaki, Allah kasih rezeki. Apalagi manusia yang sempurna. Bismillah. Apalagi dengan berdua, insya Allah Allah datangkan rezekinya. Jadi Pak Ustadz nggak usah takut lah, ya kan Pak Ustadz bisa ngejar karir. Ya kan? Burung aja tadi nggak sekolah, dia bisa mencukupi keluarganya. Pertanyaannya, burung-burung apa yang terbang sayapnya satu? Burung patah sayapnya. Oh salah. Burung apa? Burung ngelamar kerja. Jadi ini bawa map nih, tuh diterbangin. Ya mungkin dia mau mencukupi keluarganya Pak Ustadz. Iya.
Ya, oke. Ibu-ibu semua yang ada di studio, siapa yang ingin bertanya? Banyak amat. Ini nanya kagak geli aja nih. Lagi mikirin burung. Iya. Satu megang. Ibu biasanya ngeliat burung yang nggak ada sayapnya kali. Maksudnya lagi istirahat gitu kan tuh burung, Pak Ustadz. Ya. Tadi yang mana nih yang mau nanya nih? Ya, Ibu ya? Iya. Ibu Neno. Ibu Neno. Oh, yang sering keliling-keliling nih saya perhatiin di TV. Ya, lain lagi ya. Ya, beda. Ibu Neno ingin bertanya. Silakan ke ruang informasi di sana. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Saya mempunyai anak 3. Anak 3. Alhamdulillah yang 2 sudah menikah, sudah berkeluarga. Kalau Ibu sendiri sudah menikah? Udah. Ya. Yang terakhir ini memang anaknya terlalu pendiam. Jadi Laki dia perempuan? Laki, tapi dia kalau saya ajak ke acara keluarga, dia lebih memilih bermain dengan temannya gitu loh. Nggak mau ikut. Nggak mau ikut. Anak yang tadi yang itu cowok apa cewek? Cowok. Kok namanya dia? Laki. Enggak, maksudnya dia. Dia. Anaknya. Bukan namanya dia. Tadi soalnya Ibu ngomong kalau dia saya ajak ke keluarga. Ya. Jadi yang saya ingin tanyakan saat bagaimana caranya untuk menasehati dia karena udah Umur ya berapa? kalau umurnya kurang lebih ya 3 hampir Nggak 30 yakin, 20 anaknya sendiri Pak Ustadz umurnya nggak yakin. Kurang lebih. hampir 30 Ustadz. Hampir Ya. Ya, mau masuk ke 30 lah. Wah, 31 dapat piring tuh. Baik. Ya, kalau umur mana dia? Oh, di sini. Kalau umur 30-an sih emang udah waktunya. Karena kalau terlalu tua, misalnya baru nikah umur 57. Nah. Punya anak pertama umur 60. Ntar bisa-bisa anak keduanya manggil kakek. Iya. Nanti dia udah lemes, anaknya masih giras, ya kan? Makanya kalau udah segitu udah segera mulai. Dan ibu bagus, ya ngajak. Ibu Neno, Pak Ustadz. Hah? Ibu Neno. Ibu bagus. Iya, maksudnya Ibu Neno ini bagus, ya kan? Karena anaknya ini terlalu pendiam di rumah, ya. Makanya diajak, mungkin arisan keluarga, Ya. atau mungkin ada acara-acara. Diajak ke pengajian ibu-ibu, siapa tahu ada ibu-ibu yang... Ada Enggak ibu. lah. Enggak, maksudnya kan bisa dengan anak Bisa teman dengan ibu. anak teman ibu, Iya kan? tapi anaknya kadang-kadang nggak mau. Dia maunya lebih, ya sebenarnya bagus kalau dia juga main sama orang-orang yang baik. Khawatir dikontrol, dia mainnya nggak sama orang-orang yang berakhlak mulia. Siapa tahu ada juga temannya yang kenalin, nih ada adik kelasnya, atau misalnya temannya di pesantren ini gitu kan, akhlaknya bagus. Kemudian walaupun cantik, dia menutupi kecantikannya dengan busana syar'i, busana muslimah. Ya, ini insya Allah akan menenteramkan. Jadi saran saya komunikasi yang baik, karena anak ya kadang-kadang zamannya sudah beda dengan kita, merasa kalau dicariin dia nggak mampu, atau kalau dicariin takut nggak cocok. Ibu buka komunikasi, nak kamu maunya yang kayak gimana? Gitu ya Bu ya. Jadi ajak dialog yang baik. Ya, dengar apa kemauannya. Kalau misalnya terlalu tinggi, mak, saya mau nikah sama putrinya Raja Salman, kan berat gitu kan. Aduh, ini ongkos pesawatnya juga mahal gitu. Nah, mendingan dari Kuningan, nah. Gitu. Ame Raja Salmon. Gitu, atau mendingan ke Mayora. Ya, diajak ngobrol baik-baik lah, Pak Ustadz. Diajak ngobrol baik-baik. Ya, oke. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Silakan. Ini. Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau curhat. Iya. Saya punya seorang tetangga, cewek cantik. Untung Dia seorang tuh orangnya tetangga. udah mapan. Gelarnya dokter ya, mapan. Banyak cowok yang mau
Lalu si cowok itu mundur, padahal si cewek itu menerima apa adanya keadaan si cowok itu. Nah, tapi dia tuh si cowok itu mundur lagi gitu, mau lihat ke. Ini cowok mau ngelamar mau parkir, Bu. Tadi mundur aja. Iya. Terus pertanyaannya, mau mundur lagi apa enggak? Ya mundur, selalu mundur si cowok itu. Iya. Karena melihat kemapanan si cewek cantik itu. Padahal si cewek cantik itu menerima apa adanya si cowok itu. Dan si cowok itu ada lagi yang mau melamar sama dia. Sama juga Pak Ustadz begitu, mundur lagi. Karena dia kalah set sama si cewek cantik itu. Wow. Gimana dan kalah solusinya, set Pak Ustadz? katanya, Bu. Terima kasih. Kalah set. Assalamualaikum warahmatullahi Sebenarnya dia main bulu tangkis. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita nggak tahu nih, Ya. yang dokter siapa? Ini Ibu namanya siapa? Apa Ibu yang dokter jangan-jangan? Yang dokter yang perempuan. Iya, dokternya perempuan. Nama Ibu siapa? Eis Lismawati. Lismawati. Dari Majelis Taklim Kuningan, Jabar. Oh, Kuningan Jabar. Baik, jadi dia mempunyai tetangga seorang kapiten. dokter. Seorang dokter. Dokter wanita cantik. Cantik. Setiap mau didatengin, lakinya mundur. Lalu mundur. Mungkin tuh laki bawa kaca spion, Pak Ustaz. Bukan, emang kadang-kadang gitu ya. Karena nikah itu kan harus sekufu. Bu, tahu nggak sekufu? Sekupu, binatang Apa? yang suka ke kembang. Sekufu itu setara, seimbang. Kalau terlalu jomplang gitu ya, kadang-kadang ini pernah terjadi juga di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah menikahkan Zaid dengan Zainab. Zainab ini yang kemudian akhirnya jadi istri Rasul, memang dari awal pengennya sukanya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena Nabi itu menikah bukan karena nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nunggu perintah. Kalau Allah nggak turunin perintah, Nabi nggak akan nikah. Akhirnya dinikahkanlah Zainab yang kaya raya dan cantik ini dengan Zaid, budak tadinya. Dibebaskan, kemudian dinikahi. Secara posisi dia tidak sekufu. Ya, Bu? Akhirnya ternyata memang ini di zaman Nabi. Dinikahkannya juga ya istilahnya oleh Rasulullah. Karena memang nggak ini akhirnya bercerai. Ya karena memang tidak sekufu. Mungkin gaulnya juga, wah istrinya ini mungkin di sini S3. Ya kan, suaminya TK doang ijazah. Ya kan? Kan ini kan terlalu jomplang. Apalagi dia sudah mapan, sudah ini segala macam. Walaupun sih sebenarnya si perempuan ini juga boleh bilang, saya sebenarnya tidak melihat laki-laki dari status sosialnya. Ya, Bu? Ya. Apalagi dari status Facebooknya gitu. Tapi dia mencari imam yang soleh. Ya mungkin memang belum jodohnya aja karena laki-laki yang mundur itu. Karena kalau misalnya dia seorang laki-laki yang soleh, yang paham, ya, yang insya Allah bisa dan sanggup menemani si wanita yang udah cantik, dokter, mapan lagi ya, itu insya Allah. Dan kalau mau udah tahu begitu nanti sebenarnya bisa juga dia minta tolong sama teman yang lain. Saya enggak kok, saya enggak lihat orang dari ininya. Karena an-nasu sawasiyah, manusia itu sama. Yang membedakan manusia itu hanya ketakwaannya. Ya kan? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah hanya hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Sampaiin juga sama yang lain. Ibu kan tahu sebagai tetangganya, mungkin nanti kalau ada laki-laki yang mau ngelamar gitu, tenang kok, dia itu benar-benar wanita solehah. Nggak melihat seseorang dari hartanya. Istilahnya bukan comat, bukan cemat. Cewek matre. Cewek matre dan cowok matre. Bukan cowok matre ya. Dia ini memang betul-betul mau menikah, mau mengambil setengah agama. Siapa yang sudah menikah, dia sudah dapat nisfuddin, separuh agama. Wah. Dan menikah juga menyempurnakan ya
sebagai umat Rasulullah karena sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena walaupun dia ahli ibadah sendirian, itu lebih bagus dia punya pasangan hidup. Oh, begitu. Harus ada pasangannya ya. Iya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa di rumah dan di studio, jangan kemana-mana. Tetap di Tombo Ati. Insya Allah. Tombo Ati. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di Tombo Ati dan sekarang saatnya ada yang ingin curhat kepada Pak Ustadz, Pak Ustadz. Tapi juga buat yang di rumah yang ingin curhat tidak bisa ke sini, silahkan kirim video dan mention ke @tomboati RTV atau kirim melalui WA 089792475525. Iya, oke. Silakan, ada yang ingin curhat di sini? Saya. Wah, ini apa aja mau, apa. Semua. Ini kalau curhat semua, Pak Ustadz pulangnya bisa tahun 2020. Apalagi kalau pembagian jilbab ini. Nggak ikut pilpres, Pak Ustadz. Ya kan? Satu aja nih kita ambil nih. Nah ini nih Ibu nih, yang senyum aja. Ibu senyumnya ada seledri sama cabai, Pak Ustadz. Ibu Momo. Ibu Momo. Itu nama kayaknya orang luar negeri nih. Momo. Ibu Momo silakan. Ya. Ibu Momo apa? Nurhayani. Nurhayati, Nurhayani. Nurhayani. Nurhayati aja jadi gampang. Nggak boleh. Oh Nurhayani. Nama orang kok ditawar-tawar Itu ya. enak. Di situ ketikannya ada Nurhayati. Lagunya Mansur S. Sekarang Mansurnya basah, S-nya cair. Ya. Iya. Silakan ini Pak Ustadz. Di sini sudah ada Ibu Momo. Dia akan menceritakan harga kerudungnya kepada Pak Ustadz. Oh bukan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Momo Nurhayani dari Majelis Taklim Kuningan, Jawa Barat. Saya mau curhat. Silahkan. Silakan. Saya punya anak perempuan, umurnya udah 35 tahun. Sekarang dia udah mempan, tapi dia nggak mampan. Nah, udah mapan. Main golok anak ibu? Enggak. Itu udah mempan. Mapan. Udah mapan. 35 tahun, perempuan, mapan. Iya. Dia sampai sekarang nggak mau hubungan sama laki-laki, nggak mau nikah. Dia pengen cari rezeki aja. Nah, sedangkan adiknya udah dewasa, laki-laki, umurnya udah 30 tahun. Dia udah mendapat jodoh. Tapi dia mau nikah si adik itu. Tapi karena kakaknya belum nikah, jadi dia suka marah-marah. Jadi itu gimana solusinya Pak Ustadz? Ya. Saya, aduh. Apa? Gimana kalau kita ke rumah Ibu Momo? Iya. Kita kasih tahu tuh. Lumayan ya. Saya bingung. Dia suka marah-marah. Iya. Coba tawarin sama Ibu nasi goreng. Kali suka nasi goreng. Kesenangannya. Ini memang Ibu tawanya. Iya, jadi pemirsa Tombo Ati RTV dimanapun Anda berada dan ibu-ibu yang ada di studio, kita mendoakan ya mudah-mudahan putri pertama dari Ibu Momoh ini segera dapat jodoh dan dia Amin. ya itulah kadang-kadang orang kalau udah asik ada lagunya tuh kalau udah asik sendiri gitu kan kadang-kadang saya nggak butuh orang lain, saya nggak butuh, tapi kan dia juga harus memperhatikan keberlangsungan keturunannya ya, punya anak dan lain sebagainya ya. Selalulah ibu ini nggak putus-putus untuk bicara baik-baik, karena kalau lihat dari dia karirnya, dia mungkin sekolahnya tinggi, mungkin di atas ibunya.
ya kita bahasa ketulusan seorang ibu. Iya. Ketulusan seorang ibu ini insya Allah bisa mengetuk bahkan kerasnya hati anak. Misalnya manggilnya Neng gitu, Iya. Neng, ada masalah apa? Iya. Nah, si Neng teh gitu kan. Belum mau juga menikah. Kan itu banyak si ini, si itu, si fulan, kamu sudah mapan ya. Ibu sudah pengen punya cucu juga dari adekmu dan juga pengen dari kamu. Insya Allah dengar pendapatnya seperti apa atau masalahnya apa. Kalau sekedar dia kayaknya menikmati hari-harinya seperti itu, ibu sampaikan bahwa hari-hari dalam pernikahan itu insya Allah jauh lebih nikmat. Amin. Kalau dia dapat suami yang saleh. Amin. Ya, sendirian aja udah nikmat, apalagi ada pasangan hidup. Makan Bu, jangankan di restoran yang mahal, sepiring berdua. Wah. Suami makan, istri megang piringnya. Maggie Jet, sepiring berdua. Main Maggie Jet aja sepiring berdua. Maksudnya kan romantik banget ya Bu. Betul. Makan kadang-kadang disuapi. Suami nasi sama lauknya, istrinya sambelnya gitu. Aduh, pedes dong. Sama jengkolnya. Enggak, maksudnya yang begitu romantik. Kemudian gimana nanti dia bisa mengembangkan kewanitaannya, keibuannya sebagai seorang ibu, sebagai seorang manusia yang dituntut untuk mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi gitu, mungkin dia terlalu nyaman Iya. sendirian. Ibu ingetin juga, nah tanpa kamu harus dikejar-kejar, umur kamu sudah 35. Kalau kamu nikah sekarang, insya Allah langsung hamil, punya anak umur 37. Anak yang kedua nanti hampir 40. Sebentar lagi kamu beresiko tinggi misalnya ya. Kalau umur 67 baru mau melahirkan ya kan. Malahan udah liwat kayaknya ya. Kayak gitu. Jadi disampaikan sama putrinya ibu ya. Iya. Karena adik kamu juga sebentar lagi akan segera menikah. Iya. Kan kadang nggak enak kalau tetehnya atau kalau kakaknya, mbaknya belum menikah sementara anaknya mau, ya anak yang Adiknya. kedua laki-laki adiknya ini mau menikah. Menikah. Jadi begitu. Kan ada ini Pak Ustadz. Heeh. Apa katanya uang pelangkah. Ya itu cuma istilah dan budaya saja. Sebenarnya sih kalau mau menikah, kalau secara Islam nggak harus urutan sih sebenarnya. Boleh aja kalau Fastabikul- adanya duluan gitu Pak Ustadz. Fastabikul khairat, berlomba dalam kebaikan. Cuma kalau adat di Indonesia kok kayaknya nggak enak ya, apalagi perempuan yang dilewatin gitu kan, agak-agak sensitif perempuan ya. Jadi memang sebaiknya si adiknya juga ikut, ayo dong Kak, tanpa harus memancing kemarahan dia. Sebab kan kalau kamu kapan mau nikah, gitu kan. Orang jadi tambah stres, gitu kan. Udah diajak, ya santai ngomongnya. Mama sih, ya kalau ini sabar nunggu kamu. Mama akan berdoa panjang umur supaya bisa menyaksikan kamu bahagia di pelaminan. Oke. Terus ayahnya Bu udah bicarain. Ayahnya ya gitu, gimana anaknya aja, kita kan nggak bisa iya, nggak bisa jangan gitu, terserah anak yang mau Ya, tapi ayah melaksanakannya. juga harus bantu ibu untuk ngomong. Iya. Ini kan ayah nih kebanyakan diem. Ya, nu cerewet. Biasa ibu-ibu. Iya biasa ya Nah, Pak ya. Ya pokoknya nanti bisa dibicarakan lagi Pak Ustadz secara kekeluargaan. Mudah-mudahan anak ibu bisa menurut dengan ibu. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Mudah-mudahan Jadi- kekuatan doa kita semua, apalagi si Neng juga menyaksikan tayangan ini ya kan, insya Allah Amin, amin. berubah hatinya Amin, ya, dan amin, kemudian amin. buat dia mudah aja mencari pasangan karena dia sudah mapan dalam karirnya. Ya, jadi konklusinya untuk semuanya Pak Ustadz. Baik, pertama saya sampaikan bahwa nikah itu adalah sunnah Rasulullah. Kalau ada yang mau menikah, bagusnya disegerakan ya. Dan memang manusia ini semua berpasang-pasangan. Bahkan alam ini juga berpasang-pasangan. Kalau dia menikah, insya Allah ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah dan kasih sayang. Dan jangan takut
nunggu sampai semapan apa sih? Di atas langit ada langit. Kadang-kadang, oh dia udah sukses, di atasnya ada sukses lagi. Kalau kita fakir sekalipun, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau kamu susah, fakir, kalau mau menikah untuk melindungi diri dari dosa dan maksiat dan perbuatan zina, insya Allah Allah akan berikan kecukupan hidup, Allah akan berikan kekayaan. Malahan kata sahabat Nabi SAW, iltamisul ghina fin nikah, carilah kekayaan dengan jalan menikah. Karena Allah, bukan cari karena cantiknya, karena kecantikan akan hilang. Ya, bukan karena harta dan keturunannya, karena ini juga semua bisa rusak. Cari karena agamanya, insya Allah kita selamat hidup dunia akhirat. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Saya Komeng, Ustadz Suki dan Ayu Azhari memohon maaf apabila ada kesalahan. Namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Dan apa yang ditausiahkan oleh Pak Ustadz tadi semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih semuanya buat yang di rumah, buat ibu yang ada di sini, dan mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam program yang sama. Amin. Kita akan tutup dengan doa dari Pak Ustadz. Tombo hati. Insya Allah selalu di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Ya Allah, alhamdulillah Kau sudah hadirkan kami pasangan hidup, dan yang belum dapat pasangan hidup, anugerahkan mereka semua pasangan hidup ya Allah, agar bisa menikah, menyempurnakan agama, dan kemudian keluarganya sakinah, mawaddah, penuh dengan rahmah. Ya Allah, jangan uji kami dengan ujian yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Mudah-mudahan segera rizki hadir dari sisimu sehingga kami bisa menikah. Dan yang sudah menikah masih berada dalam kesusahan, insya Allah setelah ini akan dapat pertolongan dan rezeki dari Allah. Ya Allah, inilah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.